Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah mengejutkan sekaligus simbolis. Dalam rangka memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia, Prabowo mengajukan pemberian amnesti dan abolisi kepada sejumlah tokoh nasional, termasuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Apakah ini langkah tulus demi persatuan nasional? Ataukah ada agenda politik tersembunyi di balik keputusan besar ini? Mari kita kupas tuntas. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan pada 31 Juli 2025, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas, membeberkan pertimbangan utama di balik usulan amnesti dan abolisi tersebut. Supratman menyebut, keputusan ini lahir dari semangat memperkuat persatuan nasional dan menjaga stabilitas politik, terutama menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara, berpikir tentang NKRI, ujar Supratman. Selain itu, kata dia, keputusan ini juga dimaksudkan untuk merajut rasa persaudaraan antara anak bangsa di tengah perpecahan yang masih tersisa pasca pemilu dan dinamika politik beberapa tahun terakhir. Sebelum lanjut, penting kita pahami perbedaan antara amnesti dan abolisi. Amnesti adalah pengampunan untuk tindak pidana tertentu, biasanya untuk kepentingan politik, dan berlaku umum kepada sekelompok orang. Abolisi adalah penghentian proses hukum yang sedang berjalan, bahkan sebelum vonis dijatuhkan. Dalam kasus ini, Hasto Kristianto menerima usulan amnesti, sementara Tom Lembong diusulkan menerima abolisi. Supratman mengonfirmasi bahwa dirinya secara langsung mengusulkan keduanya kepada Presiden. Dari 44.000 nama yang diusulkan menerima pengampunan, hanya 1.116 orang yang telah diverifikasi dan memenuhi syarat untuk diberikan amnesti. Salah satunya adalah Hasto Kristianto, yang namanya secara resmi diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu, Tom Lembong menjadi satu-satunya tokoh nasional yang diusulkan untuk menerima abolisi. Langkah ini mendapatkan persetujuan lintas fraksi di DPR. Artinya, baik partai koalisi maupun oposisi memberi lampu hijau terhadap kebijakan Prabowo tersebut. Menariknya, pemberian amnesti ini tidak hanya menyasar tokoh elit. 6 orang warga Papua juga akan menerima amnesti dalam kasus makar tanpa senjata. Bahkan beberapa kasus lain, seperti penghinaan terhadap presiden, juga masuk dalam daftar. Tak hanya motif politik, aspek kemanusiaan turut dipertimbangkan. Beberapa penerima amnesti disebut mengalami gangguan kejiwaan, berusia lanjut, atau memiliki kondisi kesehatan yang memprihatinkan. Langkah Prabowo ini menuai berbagai reaksi. Di satu sisi, banyak yang memuji keputusan tersebut sebagai langkah besar menuju rekonsiliasi nasional. Sebuah simbol kekuatan untuk memaafkan dan menyatukan bangsa di tengah polarisasi politik pasca pemilu. Namun di sisi lain, muncul juga pertanyaan kritis. Apakah ini murni demi persatuan nasional? Apakah ada motif politik untuk merangkul lawan-lawan politik ke dalam lingkaran kekuasaan? Dan bagaimana nasib penegakan hukum di Indonesia jika pengampunan diberikan secara luas? Menariknya, di tengah isu pengampunan ini, pemerintah juga menunda pemberian gelar pahlawan nasional kepada kakek Presiden Prabowo, Margono Djoyohadikusumo. Apakah ini bagian dari kalkulasi politik untuk menjaga simbol netralitas? Atau hanya masalah administratif semata? Kita belum tahu pasti. Keputusan Presiden Prabowo memberikan amnesti dan abolisi bukanlah hal kecil. Ini adalah keputusan politik dan hukum yang memiliki dampak besar terhadap masa depan demokrasi, stabilitas nasional, dan persepsi publik terhadap penegakan keadilan. Apakah ini jalan baru menuju Indonesia yang lebih bersatu? Ataukah kita sedang menyaksikan babak awal dari politik rekonsiliasi yang penuh perhitungan? Hanya waktu yang bisa menjawab.